Oke teman-teman, balik lagi sama gue Robi Komarudin di podcast Suara Teman part yang kesekian kalinya. Nah kali ini gue ngobrol lagi sama Bang Jenal, tapi sekarang lebih intens lah ya mungkin ya. Jangan Karena jangan intens banget. ah, karena kan berdua, kemarin kan Hmm. ada Bejo. Ya, ya, ya. Sebelum kita lanjut ke topik yang gue bakalan obrolin, kenalin diri dulu lo, nah Oke. ke penonton. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Janal gitu kan, temen Robi dari SMK, dan cukup sering main juga sih sama Robi, jadi akrab banget lah kayak gitu. Jadi keseharian kita hampir tahu lah kayak gitu. Karena sering ngopi bareng Ya kita. betul. Di waktu apa ya, sela-sela kerja mungkin. Iya, salah-salah kerja Betul. benar. Nah, eh Nel, pada kesempatan Iya. kali ini emang si podcast Suara Teman ini kan ngobrol santai ya. Yes. Nah, di hari kemerdekaan ini gue pengen nanya beberapa hal ke lu Boleh. gitu. Pandangan lu terkait eh kira-kira apa aja sih soft skill yang anak muda zaman sekarang harus punya menurut lu? Kalau misalkan harus sih kita nggak tahu ya, Hmm. maksudnya apa yang maunya kita gitu kan, itu termasuk ekspektasi orang lain yang nggak bisa kita turuti kayak gitu. Hmm. Hal yang kita harus sadari itu pertama mungkin kemajuan zaman kayak gitu, Oke. dan di mana sih bidang apa potensi kitanya itu di mana kayak gitu. Misalkan salah satu potensi yang saya miliki Heeh. sekaligus hobi itu ya mungkin ketertarikan di media gitu kan, Oke. bermedia. Jadi Hmm. dari awalnya fotografi gitu kan sampai ngedit-ngedit video kayak gitu kan. Tapi ada satu kekurangan. Apa tuh? Jadi saya tuh nggak pede gitu kan, nggak pede tentang kayak nampilin hasil hasil risetnya kayak gitu. Oke. Jadi lebih lebih better itu ya Dikit buat sendiri. dikit buat sendiri. Jadi contohnya tuh kayak pengalaman ya. Oke, nggak apa-apa. Walaupun misalkan saya kan suka naik gunung gitu kan. Mm. Nah, mungkin saya juga memvideokan beberapa, dan itu juga termasuk potensi yang mencoba saya asah gitu kan. Nah, Bang. tapi di sisi lain saya tuh lebih ketimbang mengkip itu kayak gitu kan. Hmm. Karena ya mungkin ada potensi yang belum kegali, yaitu kepedean gitu kan. Oke. Belum optimis, belum percaya diri, ya mungkin perlahan-lahan bisa untuk Coba. mencoba kayak gitu untuk diperkembangkan. Ah. Nah, balik lagi ke awalnya, hal apa sih yang harus apa soft Anak, skill ya, anak muda. yang anak muda punya gitu kan, itu apa kembali lagi ke diri masing-masing kayak gitu. Itu aja sih. Jadi kayak kita baca diri kita, habis itu kita baca yang di depan kayak Oke. gitu. Itu Ya aja. terkadang sih kalau menurut gua ya saat Yes. ini kalau ngomongin soft skill menurut gua ya, tadi kan menurut Jenal. Karena tadi Jenal ngomongin tentang teknologi, gue sepakat sih. Seminimalnya anak-anak muda zaman sekarang harus melek sama teknologi kan. Yes. Memanfaatkan teknologi lah kayak AI mungkin ya. Sekarang kan AI terlebih mungkin dari segi yang lainnya media juga sih penting menurut gua. Ya itu buat apa ya, buat kayak apa ya, bungkusnya gitu lah, cover Oh lah. iya iya iya, kabar kabar. mempromosikan diri sendiri itu Sepakat. kan. Kalau misalkan Branding branding. yang branding lewat bermedia sosial kayak gitu, cuma jangan jangan nge-branding berlebihan gitu kan. Contohnya tuh yang Contohnya branding berlebihan kayak gimana? maksudnya ya contohnya jangan manipulatif lah Oke. gitu. Lebih apa, lebih ke percaya diri kayak gitu. Jangan sampai maksain, kayak contohnya saya tuh orangnya nggak pede, terus saya maksain kayak gitu, itu bisa ngaruh ke result, ke hasilnya gitu kan. Iya, oke. Hasilnya jadi kayak kurang optimal gitu aja. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, yang menarik adalah yang gue tahu selain Jenal itu emang hobinya di media Ya. atau skillnya di media, boleh sambil dibuka aja, boleh Ya. sambil Yes, diminum. yes. Ah, eh, hal yang menarik lainnya yang dimiliki Jenal adalah kemampuan untuk menjadi pilot drone. Nah, itu Yes. gimana tuh ceritanya kok bisa kepikiran gue mau ngulik drone atau apa gitu. Awalnya gimana tuh? Kalau misalkan awalnya ngulik drone itu
lebih ke pengen tahu lah gitu kan POV kita, walaupun ada banyak teman-teman yang lain udah mendokumentasikan hal tersebut ya gitu. Misalkan saya tuh lebih tertarik ya kayaknya kalau misalkan ngedrone di gunung seru nih gitu kan. Dan ternyata emang seru, Iya. cuma minusnya itu ada beberapa regulasi yang harus yang ditaati kayak Iya. gitu kan, karena nggak semua tempat itu bebas untuk menerbangkan drone, Drone. kayak gitu. Contoh pengalaman waktu di Indopes kemarin Oh, itu dapat free fly ke GBK kayak gitu. Soalnya GBK itu ini bukan ke gunung gitu, iya, ha. termasuk yang sentral dulu, Hmm. objek yang sentral kayak gitu. Nah di GBK ini itu kebetulan langsung dihandle sama TNI AU kayak gitu. Oke. Dan beberapa organisasi sertifikasi untuk pilot drone pesawat tanpa awak kayak gitu. Di situ dicoba diizinkan dan ternyata lumayan susah kayak gitu karena ada beberapa kendala kayak gitu. Lu nyobain di situ? Nyobain, Ikutan? ikutin karena dari jauh-jauh dari sono dari rumah Udah niat untuk ikut itu? iya kayak gitu. Oke. Kayak gitu kan untuk ikut, dan lumayan lumayan viewnya bagus banget gitu kan. Cuma salahnya itu apa ya, kayak ada beberapa kendala lah. Yang pertama sinyalnya lemah kayak gitu. Oke. Itu tergantung spesifikasi drone-nya juga Oke. sih, lebih lebih mantap lah Iya, gitu, ha, kan, gitu. ha, ha. Kayak gitu. Nah kalau misalkan di gunung-gunung mungkin yang harus ditaati itu yang kayak taman-taman nasional kayak gitu. Taman Nasional Merbabu, Taman Nasional Gede Pangrango, Taman Nasional Rinjani, itu ada regulasi tersendiri untuk menerbangkan drone. Jadi nggak sembarangan gitu. Kayak yang terbaru itu kayak Bromo, Oke. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Iya, iya. Di Bromonya juga, di Semerunya juga kayak gitu. Nah, ngebahas tentang tadi si drone ini, kalau misalnya teman-teman yang nonton pengen belajar drone, kira-kira saran dari Jenal gimana? Apakah harus beli drone yang emang mahal dulu, apa untuk belajar ya, untuk belajar gitu? Kalau misalkan untuk pelajar sih ya simulator sih better. Ada simulatornya. Di mana di simulator tuh? Ada di DJI-nya gitu kan. Di DJI-nya nanti ada simulator. Jadi kayak Aplikasi. aplikasinya. Jadi kita bisa mainin di HP gitu kan. HP itu jadi joysticknya dan layarnya itu jadi view-nya. Jadi areanya yang mau kita terbangin kayak gitu. Itu termasuk macam-macam drone. Dari mulai aerial sama FPV. Yang paling susah itu FPV gitu kan. Karena dia lebih satset lah gitu. Dan termasuk saya itu belum mencoba ke ranah FPV karena lebih susah gitu. Jadi untuk membutuhkan waktu yang lama kayak gitu tuh FPV itu skillnya. Oh berarti kalau misalnya teman-teman yang nonton sekarang mau belajar drone, nggak melulu harus punya drone-nya dulu, berarti bisa melalui aplikasi dulu gitu. Aplikasi DJI. Gue baru tahu nih bro. Iya, jadi lebih yang pertama kita make sure dulu gitu kan, diri kita daripada kenapa-napa beli nerbangin terus ke crash gitu kan. Ya itu lebih sayang sih karena spare part-nya itu lebih lumayan lah. Spare part-nya itu lumayan gitu. Oke. Nah terakhir karena waktunya udah panjang ya, karena kita kan harus lanjut ke kegiatan lagi. Kita ngebuat podcast ini di sela-sela kegiatan. Terakhir, pesan apa yang Bang Jenal pengen sampaikan ke anak-anak muda zaman sekarang terkait soft skill? Berarti tadi kan ngomongin soft skill. Kalau misalkan pesan sih mungkin ini juga termasuk ke pribadi sendiri ya. Misalnya lebih punya pesan untuk diri sendiri. Kalau misalkan ini bukan bermaksud untuk menggurui kayak gitu kan, karena lebih utamanya untuk diri sendiri yang untuk berkembang lebih baik kayak gitu kan. Jadi pesannya itu kayak intinya kita harus lebih aware terhadap diri sendiri kayak gitu, terhadap ya mungkin kedepannya lebih challenging gitu kan, lebih sulit lagi gitu kan untuk mengasah gitu kan soft skill kayak gitu, atau mungkin lebih mudah karena ada perkembangan teknologi gitu. Itu aja sih. Jadi lebih mungkin teknologi berkembang itu lebih mudah, lebih susah itu karena kita lebih mungkin karena kita nggak menggalinya. Iya paham.